Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi wa jahwar bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat di Masjid Al-Jabbar Perda Murka Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama beriktikaf di tempat yang mulia ini untuk meningkatkan frekuensi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah raih takwa kita selama 1 bulan. Insya Allah kita mendapatkan perubahan, kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada kekasih Allah, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sudah masuk 1 minggu di bulan Syawal. Karena doa kita sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita sudah bermohon kepada Allah, nangis-nangis, minta dipanjangkan umur kita, minta disehatkan badan kita sehingga dapat masuk ke dalam bulan Ramadan. Di awal kita membaca Allahumma barik lana fir rajaba wa sabana wa balik dan Ramadan. Sudah sampai Rajabnya, sampai Sa'bannya, sampai Ramadannya. Nah, di bulan Ramadan itu kita dipanggil oleh Allah, khususnya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman tuh yang dipanggil. Kenapa orang-orang beriman yang dipanggil? Karena manusia dilahirkan kedua ini dalam keadaan susah, sulit, harus melalui proses, harus melalui perubahan. Karena walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan susah payah. Kita lihat pada saat kita dilahirkan oleh ibu kita, oleh orang tua kita, pada saat dia melahirkan kita, dia berusaha dengan tenaga yang keras, dengan istilah bahasa ngedengnya itu satu sudah menggugurkan daripada dosa-dosa orang tua kita. Apalagi 3 kali dia menahan napas mengeluarkan si bayi, bersusah payah melalui proses untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk menjadi seorang pemimpin harus melalui proses perubahan yang dilakukan oleh kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita melalui puasa. Orang-orang yang beriman, puasa itu sulit. Siapa bilang gampang? Siapa bilang mudah? Sulit puasa itu. Karena kita melalui puasa dengan beriman. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghafir lahu ma taqaddama min dzanbi. Karena merasa beriman kita, kemenangan kita kapan? Kita tunggu pada saat maghrib. Padahal maghrib tanpa ditunggu dia akan hadir. Mau tanpa ditunggu akan hadir. Waktu akan habis, cepat berlalu. Maka generasi-generasi yang kita siapkan dengan kalimat-kalimat di bulan Ramadan, dari Al-Haqqumut dibaca dalam tarawihnya, kita melaksanakan sholat-sholat sunnah, sholat wajib, sholat tarawihnya dihantam dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kita, telah melupakan kita, sehingga kita masuk ke dalam liang kubur. Di bulan puasa selama itu kita digembleng dengan harta kita, dengan gemilang kita, dengan kelalaian kita, dengan ayat Al-Haqqumut takasur hatta zurtumul maqabir.
Digembleng lagi dengan apa? Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Araital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah Anda siapakah pendustaan itu? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang mengadib anak yatim. Alhamdulillah, di sekitar kita ada masih sesosok manusia yang ingin berbagi kebaikan, bersosial untuk menampung kebaikan-kebaikan anak-anak yatim, piatu dan lain-lainnya. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga amalan ayat-ayat Al-Quran selama bulan Ramadan ini menjadikan bukti adanya perubahan. Jangan puasa kita tahun demi tahun tidak ada perubahan, tidak ada bekasnya. Hari ini setiap berapa kita membaca Al-Quran, hari ini kita sudah berapa membaca selawat. Tadinya kita baca selawat 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 2000, bisa 3000 dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mari kita tingkatkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama tentang sholat rawatib, sholat qobliyah dan ba'diyah. Ternyata sholat qobliyah dan ba'diyah itu sangat tinggi sekali. Saya berdiri di atas mimbar ini termasuk orang yang lalai dalam melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Pada saat saya memberikan tentang masalah sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, alhamdulillah Allah mudahkan untuk melaksanakan sholat ba'diyah, qobliyah, baik 2 rakaat maupun 4 rakaat. Kenapa? Karena sudah dianjurkan siapa saja yang ingin melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, rak'atan fajri khairu minad dunya wa ma fiha." Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad setelah Allah bersabda, 2 rakaat fajar sholat sunnah dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita sudah menjadi makan kita, maka kita tidak akan mau meninggalkan. Agar ada bekasnya Ramadan kita ini menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa. Karena kita yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Apalagi orang yang melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Dari Aisyah dikatakan itu haram, dari api neraka kita. Ya Allah, sampai kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan semuanya kita dapat melaksanakan setelah Ramadan untuk mengisi 11 bulan ke depan perbuatan baik kita. Kita seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seorang pemimpin namanya Sultan Al-Ghafari, seorang pemimpin yang hebat, tapi dia tetap ditegur oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal berbuat baik. Dia membaca salawat sultan sebanyak 300.000 dia baca. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Sultan Ghafari, kenapa engkau membaca salawat begitu banyak, 300.000? Apakah kamu tidak punya rakyat? Apakah kamu tidak punya amanah? Apakah kamu seorang pemimpin? Kamu seorang pemimpin, punya amanah, punya rakyat, punya tanggung jawab. Jangan kau baca salawat Al-Ghafar Sultan sebanyak 300.000. Cukup engkau baca 3 kali. 1 kali engkau baca sama dengan 100.000. 3 kali sama dengan bandingannya 300.000. Nah, kita yang belum tahu apakah kita dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kita benar-benar cinta kepada Allah? Mari kita buktikan cinta kita kepada Allah. Napas kita, penjuru-penjuru
Mata kita, telinga kita, hidung kita, kaki kita, tangan kita jadikan zikirnya Allah, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan-perbuatan yang kita mampu. Kata guru-guru kita, orang-orang tua, yang kita mampu kita berikan. Kita mampu. Siapa kita mampu baca, siapa kita dapat berdamawan. Itulah nilai yang paling tertinggi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita pengen apa yang dikatakan. Jadi kembali kepada tentang sunnah agar ada bekasnya Ramadan. Biarlah orang-orang yang intelek yang lain, kita yang sehari-hari yang orang tua kita ajarkan tentang sholat qobliyah dan ba'diyah agar kita jalankan. Artinya kita menang tuh. Kalau kita jalankan kita menang. Ramadannya kita menang. Nggak kalah kita. Kita naik. Tapi kalau kita menurun tentang sunnah kita, tadi ya tarawihnya rajin, baik yang 23 maupun yang 8, akhirnya setelah itu kendor. Rawatinya kendor, sholat ba'diyahnya apa qobliyah sudahnya kendor. Mari kita lihat untuk motivasi. Apa yang dikatakan? Man hafaza ala arba'ati rak'atin qabla zuhri wa arba'ati ba'daha haramahu Allah ta'ala 'alan nar. Jadi barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah, Allah ta'ala mengharamkan dari api neraka. Allah. Kita menang tuh. Kita dapat tuh yang dikatakan rahmatnya Allah. 10 hari pertama rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Yang kedua maghfirahnya Allah, ampunan Allah. Yang ketiga itqun minan nar, bebas daripada api neraka. Kita dapat tuh 3-3 ini. Sehingga kita dapat bisa menyanyikan senandung uswatun hasanah, dan dari diri kita tabarkan, kita tularkan kepada saudara-saudara. Karena agama itu adalah ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Maka siapa saja yang ingin berproses, yang ingin berubah, manusia dilahirkan ke dunia, yang pertama kali ditanamkan adalah Allahu Akbar, kalimat tauhid. Kanan tauhid, kiri tauhid, baru dia merangkak, dia berjalan, dia berproses. Kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin, harus berproses. Proses bagaimana? Proses yang dilakukan. Karena kita adalah negara kita tercinta, punya Undang-Undang Dasar 45 melalui proses-proses aturan. Sama dengan halnya kita masuk sekolah dengan perubahan, dengan proses. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga mata kita menjadi mata yang bercahaya, telinga kita menjadi telinga yang bercahaya, hidung kita yang bercahaya, mulut kita yang bercahaya. Kita jaga dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena kita sudah menjaga puasa kita selama 1 bulan, jangan kita kotori lagi, jangan kita nodahi lagi, jangan. Sangat susah sekali. Manusia ini dalam keadaan sulit, susah. Ibadah kalau sudah enak itu karena kita sudah diberikan perubahan. Maka jangan lupa kita selalu meminta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan, yang pertama kita doakan kepada orang-orang tua kita, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, kepada guru-guru kita, kepada para ulama-ulama kita. Belajarlah di acara Syawal ini, bersilaturahim, yang terdekat kalau yang terjauh, yang bisa mampu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berpanjang kalam, hanya ingin berpesan, marilah kita raih kemenangan proses perubahan ini selama 1 tahun, hanya 1 bulan kita tempuh, kita merengek dengan berdoa. Rajabnya, Sa'bannya, Ramadannya kita mendapat malam Lailatul Qadar, dan kita hanya bisa melaksanakan pembacaan selawat, pembacaan Al-Quran, dan melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga sekelumit ada gambaran kita dapat membawa pulang ke rumah kita. Marilah kita banyak-banyak bertasbih, berzikir, berselawat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar negara kita selalu dijaga Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.